I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Amanda dari Prodi Gizi kelas B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi penerapan Pancasila dalam bidang politik dan keamanan sejak proklamasi hingga sekarang. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa ini ada 3 masa. Yang pertama, Orde Lama. Orde Lama ini berlangsung pada tahun 1945 sampai 1966. Dan dalam Orde Lama ini terdapat 3 periode. Periode yang pertama yaitu demokrasi liberal. Terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali dan turut berdampak pada sistem pemerintahan. Periode yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Periode 1959 sampai 1966 disebut sebagai demokrasi terpimpin, sesuai dengan hasil dekret Presiden tahun 1959 yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan Presiden sepenuhnya. Dan periode yang ketiga adalah demokrasi kekuasaan, yang mana terjadi pada tahun 1959 hingga tahun 1966. Penerapan Pancasila pada masa yang kedua yaitu Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Masa Orde Baru mencakup hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Sebelum berkuasa, Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Namun, setelah Orde Baru berkuasa, Indonesia lebih mengutamakan hubungan dengan negara-negara barat. Dan Orde Baru menggambarkan kondisi Indonesia sebelum masa pemerintahan Soeharto yang menganut ideologi otoritarianisme dan memperkuat struktur militer dalam pemerintahannya. Penerapan Pancasila yang ketiga yaitu Orde Reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Reformasi bertujuan untuk membawa perubahan dan reformasi politik yang lebih demokratis. Beberapa tujuan penting dari Orde Reformasi adalah berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan mengembangkan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, hingga saat ini Orde Reformasi masih memiliki banyak tantangan, seperti masih rendahnya kualitas demokrasi, korupsi yang masih merajalela, serta masih dibatasi ruang geraknya oleh kepentingan kekuasaan dan idealisme politik. Contoh penerapan Pancasila dalam politik dan keamanan. Contoh dalam bidang politik diambil dari sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama selama menjalankan tugas sebagai pejabat. Sila kedua, negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Sila ketiga, membina hubungan baik dengan negara-negara lain. Sila keempat, penerapan pemilihan langsung dalam sistem pemilu di Indonesia. Dan sila yang kelima, penetapan kebijakan politik yang lebih menjunjung kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Contoh penerapan Pancasila dalam bidang keamanan. Yang pertama, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang kedua, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Peran ilmu gizi dalam bidang politik dan keamanan. Ilmu gizi memiliki peran penting dalam bidang kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Kekurangan gizi yang parah dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius dan memicu konflik sosial atau politik. Contohnya,
Kekurangan gizi pada anak-anak dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat, yang berujung pada penurunan kualitas hidup dan kemiskinan dalam jangka panjang. Kekurangan gizi yang parah dapat memicu ketidakpuasan sosial dan politik, dan pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan. Oleh karena itu, ilmu gizi memiliki peran penting dalam membantu menciptakan keamanan masyarakat dan stabilitas politik dengan memastikan bahwa kebutuhan gizi terpenuhi.